Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore maupun malam, Pak Aditya dan teman-teman. Eee, Perkenalkan nama saya Jessy Natali Wibowo dengan NIM A11 2022 13976 dari kelompok A1144 UG2. Hari ini saya akan mendemonstrasikan hasil hasil kinerja UTS saya, eee, UTS jaringan komputer yang sudah diberikan sekitar 2 sampai 3 minggu yang lalu. Oke, di sini ada soal UTS. Ya, soal UTS ini berisikan tentang bagaimana kita sebagai konsultan jaringan ini disuruh untuk mengusulkan sebuah desain jaringan baru berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi ada sebuah sekolah yang membutuhkan jaringan komputer yang saling terhubung agar dapat melakukan aktivitas baik itu offline maupun online. Dan sekolah itu juga punya sebuah web server yang dapat diakses secara lokal untuk kebutuhan administrasi sekolah. Dan dari skenario ini, kita itu diminta untuk melakukan beberapa hal. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah perencanaan IP subnet. Yang kedua, itu adalah merancang topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Dan yang ketiga, konfigurasi perangkat jaringan. Setelah semua itu dilakukan, dan langkah terakhir adalah kita menguji apakah konektivitas jaringan tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Itu. Nah, nanti perencanaan IP subnet ini itu kita lakukan menggunakan Excel agar lebih mudah melakukan perhitungannya. Baik, sekarang kita akan pindah ke Excel-nya terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita akan melakukan tugas saat ini langkah pertama ya maksudnya, yaitu perencanaan IP subnet. Nah, aku pakai Excel ini karena sangat membantu sekali teman-teman untuk perhitungannya, dan nanti itu juga jadi patokan ketika kita mengimplementasikan di dalam topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini tuh kan tadi kan ada soal di mana sebuah perusahaan itu menyediakan alamat IP 172.xx0.0. Nah, XX ini adalah diisi dengan dua angka terakhir dari NIM yang masing-masing NIM kita masing-masing ya kan. Nah, kalau punyaku itu kan 13976, maka dua digit terakhir itu ada 76. Jadinya 172.76.0.0/16. Lalu habis itu ada 7 subnet yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama adalah existing student LAN, kedua future student LAN, tiga existing ESP LAN, 4 future ESP LAN, 5 existing WAN, 6 future WAN, dan 7 juga sama, future WAN. Lalu IP ini itu berdasarkan dari NIM kita juga. Jadi di soal itu ada penugasan subnet, di mana subnet itu ditentukan dari soal. Yang pertama adalah assistant student LAN, itu hostnya adalah A, B, C, D dari NIM kita. Jadi A, B, C, D. Punyaku itu adalah 1397. Lalu yang feature one adalah ACD. ACD 197. Terus existing ESP LAN itu punyaku IP-nya adalah BD, yaitu 37. Dan yang keempat itu adalah future ESP LAN, itu terdapat CE host. CE host berarti 96. Nah, yang terakhir itu adalah point to point link. Jadi tidak ditentukan berdasarkan NIM kita, karena point to point link, jadi kita taruh angka 2 semuanya di 3 terakhir, 3 subnet terakhir. Nah, untuk menentukan IP kita, yaitu NA, HABA, dan subnet mask, maka kita pertama kali adalah melakukan perhitungan dulu. Alokasi, lalu prefix, lalu subnet mask, dan yang terakhir adalah NA, HABA. Ya, kita akan melakukan perhitungan alokasi. Oh ya, sebelumnya teman-teman, aku singkat ya teman-teman, ini NAHAPA. NA itu adalah network address, lalu yang kedua adalah host address, dan yang terakhir itu adalah back address. Jadi addressnya dibagi menjadi 3, teman-teman. Eh, ini itu satu IP, ini satu IP juga, terus ini diantaranya nanti tergantung dari lokasi IP-nya ini. Ya, betul, lokasi IP-nya. Panjang maaf teman-teman, bukan dari IP-nya, tapi dari alokasinya ini. Panjang dari ininya. Ini antara ya, jadi ini di antaranya NA dan BA. Oke teman-teman, kita lanjut ke alokasinya. Jadi, alokasi ini adalah eh, kita menghitung dua pangkat berapa yang hasilnya itu lebih dari IP yang kita miliki atau yang diketahui. Kalau punyaku itu, karena aku mencari-cari perhitungannya, kalau 2 pangkat 10 itu kan, misalnya
Ini kan, maaf ya teman-teman, ini dihapus dulu. Jadi 2 pangkat 10 itu ternyata kurang dari 1397. Jadi aku hitung lagi, yaitu 2 pangkat 11. Ketemu, yaitu 2048. Jadi 2048 itu adalah alokasi pada existing student loan. 2 pangkat 8, maaf, pangkat 11 sama dengan 2048. Terus yang kedua itu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Terus 2 pangkat 6 sama dengan 64. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Lalu yang terakhir itu adalah 2 pangkat 2. 3 terakhir ya teman-teman. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu juga dengan yang di bawahnya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini ya teman-teman. Jadi diingat-ingat alokasi itu 2 pangkat berapa, yang hasilnya nanti itu lebih dari IP yang kita miliki, IP yang sudah ditentukan atau yang diketahui. Itu ya teman-teman. Nah, karena kita sudah menemukan alokasinya, maka selanjutnya kita akan menentukan prefix. Nah, prefix itu ini ya, keterangannya sudah aku beri di bawah. Jadi prefix itu 32 dikurangi jumlah pangkat pada alokasinya. Jadi 32 itu 32 bit, teman-teman. 32 bit. Jadi ini tuh kayak gini, 172, 76, terus 0, titik 0. Nah, tiap IP ini itu mengandung 8 bit. Jadi makanya karena ada 4 ya. 4 IP ini kan, 1, 2, 3, 4. Jadi 8 kali 4 itu adalah 32. Nah, 32 tadi, totalnya 32 bit itu tadi, itu buat nentuin prefixnya. Jadi 32 dikurangi jumlah pangkat pada alokasinya. Nah, kita hitung 32 dikurangi 11 itu kan berarti slash 21. Ya kan? 32 dikurangi 11, 21. Lalu selanjutnya 32 dikurangi 8 itu 24. Maaf ya, maaf teman-teman. Slash 24. Lalu ini plus 26. 32 dikurangi 7, 25 ya. Minus 25. Oke, yang terakhir itu 32 kurangi 2 yaitu 30. 30, 30. Oke, udah ya teman-teman, ini prefix yang kita miliki, yang sudah diketahui. Lalu selanjutnya adalah menghitung subnet max. Nah, subnet max ini itu adalah kita tentukan itu dari IP-nya juga sama. Jadi di sini tuh kayak ada tiap IP itu kan 8 bit ya. 8 bit berarti kan 1111, 1111. Nah, ini panjangnya ini itu dihitung. Nih, ini kan 8. Ini kan 32 ya, teman-teman. Nah, 32 itu dari sini ke sini. Jadi yang totalnya satu-satunya itu ada 21. Jadi ini ada 8. Terus 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Lalu 17, 18, 19, 20, baru 21, 0, 0, 0. Lalu di sini ya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini yang prefix 21. Jadi ini bitnya tuh ditentuin dari sininya, banyaknya prefix tadi. Ini kan 8, terus ini 16. 16 ditambah 5, 21. Sisanya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya kan? Itu punya kita. Nah, ini itu ternyata totalnya adalah 255. Ini 255. Nah, ini juga 248. Nah, ini tuh cara ngitungnya gimana sih? Nah, cara ngitungnya itu dari satu-satu kayak perhitungan biner biasa. Perhitungan biner biasa tuh kayak ini kan 2 dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, terus ini 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 7. Nah, ini 2 pangkat 7 ya, teman-teman. Yang satu depannya 2 pangkat 7. Nah, kita bayangkan kalau 1 itu berarti aktif, 0 itu tidak aktif, tidak perlu dihitung. Nah, ini kan aktif semua ya teman-teman, maka 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 sampai 2 pangkat 0. Yang hasilnya nanti adalah 255. Kalau dari sini, ini adalah perhitungannya 1, 1, 1,
sampai terakhirnya itu ada di 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya teman-teman, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau kalau biar hitungannya mudah kita pakai kalkulator. Kalkulator, ini berarti 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, itu hasilnya berapa? 248 ya kan? 248. Maka kalau ditulis di tabel, itu adalah 248. Ininya kan 00 berarti 0. Oke. Oke ya teman-teman, ini diketahuinya 255 titik 255. 255. Maaf, maaf. Oke, maaf. 255 titik 255 titik 248 titik 0. Terus yang kedua, itu adalah 24. Coba, tadi kan 21. Berarti yang sekarang diubah adalah satunya itu ada 24. Satunya di 24 berarti dihapus. Ya, di 24. Ini 21, ya kan? 21, 22, 23, 24. Oh, berarti ini satu-satu semua nih. Satu-satu-satu. Oke, jadi sisanya juga 0, 0, 0. Nah, ini hasilnya kalau penuh semua berarti 255. Oke, ketemu ya. 255, 255, 255, titik 0. Nah, ini yang ke-26. Ini sudah 24 nih. Berarti ininya 24, 25, 26. Nah, sisanya 0, 0 semuanya. Terus, ini tentuin. Tadi pakai kalkulator kalau biar mudah. Nah, coba ya. Ulangi lagi. Biner. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Nah, hasilnya adalah 2, 5, 2. Ya, sebentar. Maaf, teman-teman. Ini kan, sebentar ya, teman-teman. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, maaf teman-teman. Ini bukan 1, 1, 1, 1, bukan. Jadi ini 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, hasilnya adalah 1, 9, 2. 1, 9, 2. Oke, ini 255, 255, 255, terus 1, 9, 2. Oke, terus ini yang 25. Berarti 25 itu ada di sini. Oke, hasilnya jadi 128 ya teman-teman. Karena ini 2 pangkat 7, terus sisanya 0 semua. 255, titik 255, titik 128. Maaf ini salah, kurang satu lagi. 2, titik 255. Oke. Nah, terus yang 30, berarti, kalau 30 berarti ini kan satu semua. 1, 1, 1, 1, titik 1, 1. Nah, ini kan 2 terakhir ya. Nah, jadinya nih 255, 255, 255, 252. Sekarang kita akan menentukan NaHBA-nya. Jadi NaHBA itu kesatuannya adalah IP. Nah, IP itu panjangnya dari banyak angka alokasinya. Jadi banyak angka alokasinya. Di sini kan 2048 ya. Berarti subnetnya existing LAN tuh sebanyak itu, 2048. Kita pakai konsep indeks ya, teman-teman. Pertama-tama itu di network address kita tulis awal ini menjadi awal IP-nya. 172.168.0.0. Oke. Nah, karena sudah terpakai nih, ya kan? Jadi alokasinya kan 2048. Ini sudah terpakai satu IP, maka HA-nya jadinya sisanya menjadi 2047. Kita akan menentukan HA-nya itu dari sisanya tadi. Ini kan jadinya 2047 ya. Nah, kan mentoknya kan sampai 255 ya, teman-teman. Jadi misalnya ini 172.76.0.255. Nah, kalau sudah lebih dari 255, berarti kan ini jadi 1, ini jadi 0, gitu. Ya kan? Misalnya nih, ini aku tulis ya. Ini 172, terus 76, terus ini 0. Nah, ini 255. Kalau kalau ini sudah 255 mentok, kalau mau jadinya 256 itu tidak bisa. Makanya jadinya ini kalau misalnya ini mau ke 256, ya kan? Ini kan tidak bisa nih 256. Jadi ini ya jadi 1, ini jadi 0, ini jadi 1. Nah, ini jadi 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, aku jelasin ini karena 2048 malah mungkin bisa menampung. Mana ada 172, 76, 0,2048. Itu pun nggak ada. Nggak ada, karena mentoknya tuh sampai 255. Oleh karena itu, kita menentukan ya kan? Menentukannya di sini. Ini adalah kita ngitungnya tuh dari kalkulator aja. Untuk mempermudah ya teman-teman, kita pakai kalkulator. Kalkulatornya pastikan kalkulator kalian itu diubah menjadi programmer. Lalu kita tulis di desimal 2047. Nah, 2047 itu adalah ya segini ya teman-teman. Itu dari mana sih? Nah, itu tuh gini. Bentar ya, ini hapus dulu. Nah, ini kan kayak tadi. Ini 111.
111, ya kan? Terus ini 111, 111, ini kan 172, 76, ya kan? Terus ini 000. Nah, untuk 00 tuh ditulis dulu 00, 00, terus ini 000. Nah, oke. Tadi, hasil yang tadi, ini tuh ditaruh di belakangnya, dari belakang. Oke, tadi ini kan 111, titik, 111, 1. Nah, ini juga tadi kan yang ini ya, ini kan dari belakang ya, 111, 111. Berarti jadinya gini, ya kan? Terus yang selanjutnya, itu 111, 0. Ya, jadi ini adalah 0, 0, 0, 0, terus 0, 1, 1, 1. Oke. Nah, terus ini dihitung, teman-teman. Ini kan 255, 255, makanya 172, 76. Nah, terus ininya tuh dihitung. Ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. Yang hasilnya adalah 7. Oke. Terus yang ini akhirnya 255. Nah, gitu teman-teman. Terus akhirnya keluar. Ini jadinya 7 dan 255. Nah, ini kita hitung dari sini ya, Deng. Maaf, ini bukan di HA-nya, tapi di BA-nya. Di BA-nya jadinya 172, 76, 7, 2, 5, 5. Oke, ini ya teman-teman BA-nya pada existing student line. Lalu diantaranya gimana? Ya udah tinggal ditulis aja. Ini kan 0,0. Ini kan titik 0,0. Ini 725, 7,25. Maka isinya 0,1. Terus habis itu 7,254. Udah teman-teman, itu udah ketemu akhirnya. NA, HA, BA-nya, subnet, existing student line. Nah, selanjutnya itu ya seperti biasa kita lanjutkan. Ini kan sudah 7,255 ya. Nah, berarti kalau sudah 7,255 makanya kita ganti lagi. Jadinya 172, 76, oke, 8,0. Oke, dapat titik 0 nih. Terus alokasinya nih 256. Tadi kan sudah kepake ya. Jadinya 255. Nah, 0 ditambah 255 berarti berapa? 8,255. Oke, 172, 76, 8, 2, 5, 5. Oke, nanti ini tulis diantaranya bisa lah ya. Ditentuin dari sini aja, nih, diantara mereka ini. Nah, terus selanjutnya, udah ganti lagi nih, 172, 76, 9,0. 9,0 ya. Terus, sudah kepake nih. Berarti kan minus 1 ya. Berarti hasil alokasinya tadi 64 dikurangi minus 1. Berarti tambah 63. Ya kan? Berarti BA-nya 172, 76, 9, 6, 3. Oke. Terus selanjutnya ini tambah 1 IP. Berarti 172, 76, 9, 6, 4. Kita implementasikan terus sampai akhir. Oke, teman-teman, ini udah jadi ya. NA-HABA-nya. Jadi tadi kan ya tentuin sendiri, kalian hitung sendiri pakai konsep indeks. Terus misalnya tadi kan 64 dikurangi 1 jadi 127, 64 tambah 127 terus ketemu BA-nya. Kalau sudah ketemu BA-nya, itu nanti kita bisa nentuin HA-nya. Nah, ini HA-nya sudah ketemu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan hasil tadi NA-HA-BA-nya ke Cisco Packet Tracer. Oke, setelah kita sudah menentukan perhitungannya, IP soketnya, sekarang kita akan mengimplementasikan ke dalam topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Ini aku sudah siapkan device-device-nya, perangkat-perangkatnya, baik dari server, router, switch, dan PC-nya. Oke, sekarang kita akan mengkoneksikan kabel-kabelnya dulu ya, guys. Nah, pertama itu yang di soal adalah koneksi server ke router menggunakan kabel Ethernet kabel cross. Oke, ini ya teman-teman, yang putus-putus ini disambungin di sini, di server, lalu ke router yang pertama. Oke, sudah? Kalau sudah, yang kedua adalah koneksi S1 sentral switch-nya ke router yang kedua. Router yang kedua menggunakan kabel straight. Kalau kabel straight pakai yang lurus. Oke, ini Ethernet 0/1 ke sini, 0/0. Oke, lalu untuk PC dikoneksikan menggunakan kabel ini aja, pakai yang automatically. Oke, dari switch ke dua-duanya, PC dua-duanya. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang kita konfigurasikan dulu. Ingat ya teman-teman, dikonfigurasikan dulu. Untuk R1 dan R2-nya digabungkan pakai serial DCE itu nanti dulu. Akan aku kasih tahu kenapa aku mendahulukan konfigurasinya terlebih dahulu di setiap perangkat. Jadi, yang pertama kita buka, pencet seperti ini. Setelah itu kita ke settings. Kita isi dulu. Yang bagian settings ya teman-teman, itu 172, 76, 9, 6, 2. Itu subnet terakhir pada existing existing ESP LAN, oke? Nah, terus lalu fast Ethernet yang 0. Di soal
kita disuruh konfigurasi dengan IP address kedua terakhir pada subnet ISP-LAN. Nah, yang dimaksud itu bukan future ya, teman-teman. Jadi yang pakai existing ISP-LAN. Diingat-ingat. Oke? Kalau dua terakhir, maka konfigurasinya 172.168.9.6.1. Oke, subnet masknya berarti 255.255.192. Oke, ini pastikan on juga ya, teman-teman. Ini on. Oke, kalau sudah, kita ke service. Kita bagian DNS dulu. Nah, di DNS ini itu ada perintah ya, teman-teman. Untuk perintahnya itu di bagian tugas 3. Maaf, tugas 4. Biar enak ya, teman-teman. Kita langsung ke tugas 4 itu kita maaf, tugas 1 juga ada untuk konfigurasi di bagian konfigurasi tambahan. Jadi, untuk bagian server, aktifkan HTTP service dan DNS service serta gunakan domain name Jarkom Uginet. Jarkom Uginet. Ini di-on kan, sudah on. Lalu untuk DNS kita on kan, oke, diaktifkan. Kita namakan Jarkom UG.net. Oke, lalu address-nya kita pakai IP address yang tadi, dua terakhir di SPLAN. Oke, 192, maaf, 172.776.9.61. Itu teman-teman, tolong dicek lagi, jangan sampai salah. Pakai yang IP address server, oke, 961. Kalau sudah kita add. Nah, sudah? Oke, berarti sudah beres di bagian Jarkom servernya. Sekarang kita ke R1-nya. R1 ISP. Kita konfigurasi eh, Fast Ethernet 0/0 interface-nya menggunakan konfigurasi invalid IP address terakhir pada subnet ISP-LAN. Pada subnet terakhir ISP-LAN. Tadi 962 ya. Oke, kita ke Fast Ethernet 0/0-nya, kita tulis 172.169.62. Oke, untuk ininya, subnet masknya, existing-nya itu 255.255.192. 255.255.192. Oke, beres. Sekarang kita ke fisikalnya dulu. Ya, ke fisikalnya dulu ya, guys. Untuk fisikal, itu kita, ini kan, yang kedua kan kita sambungkan dengan S0/0/0 kan, tapi di sini kan nggak ada ya, teman-teman. Ininya nggak ada, makanya kita harus, yang kita lakukan adalah kita ke bagian fisikal, lalu kita cari HWIC2T, oke? Dan lalu kita matikan. Setelah itu kita pasang ini ke pojok kanan bawah. Kita pasang. Setelah terpasang, kita nyalakan lagi. Tapi jangan langsung ke config ya, guys. Ini kita tunggu sampai alat ini reboot dulu. Tunggu sebentar. Kalau sudah, kita config. Kita ke bagian config dan kita serial 0/0-nya muncul ya. Makanya kenapa sih aku nggak nyambungin router ini menggunakan DCE dulu? Karena kalau kita sambungin, itu bakal nggak bisa, guys. Nggak bakal muncul gitu loh, nggak bisa nyambung gitu. Makanya kita konfigurasikan dulu routernya, dua-duanya. Ya. Oke, balik lagi kita ke bagian sini. Kita akan konfigurasikan serial 0/0-nya. Nah, bagian serial 0/0 interface-nya pada R1 itu kita menggunakan IP address terakhir pada subnet existing one. Subnet existing one itu berarti 172.76.9.194. Oke, lalu hmm, kita lihat subnet terakhir existing one. Oke, terus kita lihat subnet masknya 255.255.2. Oke, 255.255.252. Kalau sudah, ingat, ini di-on kan, guys. Ini juga di-on kan, fast Ethernet 0/0-nya juga di-on kan. Dah, sudah. Kita ke R2 dulu. Kita konfigurasi R2 dulu. Oke, ini sudah hijau ya, teman-teman. Sekarang kita ke R2 sama. Untuk itu, kita ke Fast Ethernet 0/0 serialnya. Kita on kan. Oke, pada Fast R2 bagian Fast Ethernet 0/0 interface, kita konfigurasikan dengan IP address terakhir pada subnet existing student LAN. Pakai existing student LAN. Berarti yang itu ya, 172.76.7.254. 172.76.7.254. Oke, dengan subnet masknya 255.255.248.0. Kita lihat dulu ya, kita cek dulu ya. Oke, subnet terakhir pada existing student LAN 7254, subnet masknya 255.248. Oke, setelah itu kita ke bagian physical untuk memunculkan serial 0/0 interface-nya. Kita sama seperti router pertama. Kita ke physical, lalu HWIC2T, kita matikan, lalu kita pasang di bagian sini, di pojok kanan bawah, lalu kita nyalakan lagi, tunggu sebentar untuk agar alatnya melakukan rebooting. Kalau sudah, kita ke config lagi. Oh, maaf, ini berarti masih booting. Tunggu sebentar ya. Nanti kalau sudah keluar serial 0/0/0 interface-nya. Oke, kalau sudah, oke. Ini sudah muncul, kita nyalakan. Oke, kita nyalakan dulu. Ini juga belum dinyalakan. Oh, maaf guys. Ini ternyata muncul dari awal. Kita ulangi lagi. 172, 76.
7254, lalu ininya subnetnya 248.0. Oke, kalau sudah kita ke serial 0/0-nya, kita ke IPv4-nya. IPv4 pada serial 0/0/0-nya itu menggunakan IP address pertama pada subnet existing one. Subnet existing one. Subnet existing one. Oke, 9193 ya. 9193. Oh, maaf. 9172 76 9193. Oke. Terus untuk ininya 255 255 252. Benar ya? 255 255 252. Baik. Oke. Sudah. Sekarang kita ke R1. Balik ke R1 lagi ya, teman-teman. Ini sudah di nolkan, udah, fisikalnya udah. Oke. Sekarang kita ke sini dulu, balik ke R1 ESP-nya, kita ke bagian routing static. Oke, kita ke bagian routing static ini supaya nanti koneksinya ke PC itu antara server menuju PC itu lancar. Ya, biar berjalan gitu, biar nggak failed gitu ya. Oke, kita ke static R1. Pada static R1 ini kita pakai networknya itu kita pakai IP paling pertama. Berarti 172.168.0.0. Terus subnet masknya sama 255 255 248.0. Lalu next hopnya itu kita pakai di IP IP address pada R2 sentral bagian serial 0/0/0 interface. Tolong diingat-ingat ya. Ini tuh kayak kebalikan gitu. Nanti di R2-nya juga sama. Next hop-nya pakai R1 ISP bagian serial 0/0 IP address-nya. Oke, diingat-ingat ya. Jadi kayak balik-balikan gitu. Kita pakai yang IP address bagian serial 0/0/0 pada R2 sentral. 192 maaf 172 176 9193 itu. Tolong ingat-ingat. Ini sudah benar, kita add-kan. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita ke R2-nya. R2-nya. Kalau R2 kita ke bagian statik. Nah, ini bukan pakai IP awal, tapi default-nya 0.0.0.0. Oke, maksnya juga tidak ada, jadi 0.0.0.0. Nah, lalu next hop-nya tadi yang sudah aku jelaskan, pakai IP address pada serial 0/0/0 interface di R1 ISP. Berarti 172 172 76 9 194 ya, 194 ya. Oke. Terus kalau sudah kita add-kan. Nah, ini sudah ya. Oke, sebentar. Nah, kalau sudah, kita baru bisa koneksiin. Ini pakai serial JJ-nya. Oke, kita pakai serial 0/0-nya. Terus kita sambungin ke router 2-nya juga sama, serial 0/0/0-nya. Dan tada, sudah jadi ya guys. Ini udah hijau-hijau semua. Dan yang terakhir, perangkat terakhir ya kita teman-teman. Ini switch itu nggak bisa dikonfigurasi. Kita pastikan aja dia on. Lalu, sebentar maaf, ini mau cek dulu apakah on semua. Oke, on semua. Lalu bagian sini. Sekarang kita ke bagian PC1A. PC1A itu kita ke bagian konfigurasinya dulu pada flash Ethernet 0, flash Ethernet 0-nya. Di bagian sini di soal itu tulisannya kan PC1A dan 1B menggunakan dua IP address pertama pada subnet existing student LAN. Existing student LAN itu berarti 9.0 ya. Existing student LAN subnet pertama. Berarti 0.1 pada PC1A. Oke, pada PC1A kita isi dengan 172.76.0.1 dengan subnet masknya sama 248.0. Oke, itu on, sudah selesai. Oke, sekarang ke settings. Kita ke settings. Ini memakai IP server. Tolong diingat-ingat, ini memakai IP server ya. Karena memang PC itu ya harusnya nyambung juga ke server ya kan. Makanya kita pakai IP server. Oke, IP servernya 172.76.961. Tuh. Ya. Oh, maaf. Bukan ini. Salah. Ini ditaruhnya di bawah. Sebentar. Oke, kalau yang default gateway itu pakai subnet existing student LAN yang terakhir. Oke, ingat-ingat yang terakhir subnet terakhir existing student LAN 172.76.225 kok 2254 7254 itu ya teman-teman. Oke, ingat-ingat IPv4 kita cek lagi IP-nya 0.1 settingsnya 7254.961 Oke, kalau sudah kita X di IPv4 ya teman-teman, dipastikan bukan IPv6. Oke, kalau sudah sekarang kita ke
PC1B, PC1B. Nah, ini kita config dulu flash Ethernetnya. Static IP v4, oke. Kita konfigurasi. Ini on juga, kita konfigurasi dengan 172.168.0.2. Oke, ini sama 255.255.248.0. Oke, sudah. Sekarang kita ke settings sama tadi. Kita pakai ini default gateway-nya subnet terakhir pada existing subnet 172.168.7.254. Lalu ini pakai IP pada server 172.76.9.61. Itu ya teman-teman. Kalau sudah, kita X-kan. Nah, untuk mengecek apakah ini terkoneksi atau tidak, itu gampang. Kita buka, terserah mau dari PC mana, PC 1A maupun 1B, kita lihat, oke, kita buka desktop. Kita lihat di web browsernya. Apakah jalan? Jarcom, ug.net. Apakah jalan? Oh, sepertinya tidak. Sebentar ya teman-teman, kita lihat dulu. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang salah? Dari statiknya, 76, F2-nya statik, 0.0, resultnya 18.00.00. Oke, sepertinya DNS Jarcom.net 961. Oke, siap. Config-nya, Ethernet-nya 961.255.192. Oke, R176.193.194. Ethernet-nya. Oh iya, ini lupa diisi. Oke, maaf teman-teman, ini Ethernet-nya karena tadi di booting ya teman-teman, makanya diulang dari awal. Sebentar, ini kita isi dulu. Tadi R1-nya itu Ethernet-nya pakai ISP subnet terakhir pada existing ISP LAN ya. Kita pakai 172.76.9.194. Oke. Bukan 94. 62. 62. Oke. Terus ininya 255.255.192. 192. Coba dicek. 192. Oke, 192. Ini on. Oke. Coba kita cek lagi ya, teman-teman. Kita masuk PC, kita app browser. Tunggu sebentar. Oke, coba Jarcom, ug.net. Kita jalankan. Ketemu, guys. Jadi tadi loadingnya lama, jadi terus tiba-tiba dia keluar, akhirnya keluar seperti ini ya, guys. Cisco Packet Tracer. Dan tadi benar kesalahannya ada karena aku lupa kalau di rebooting berarti ngulang dari awal, jadi kosong semua. Lalu aku lupa isi flash Ethernet-nya 0/0-nya. Jadi ya nggak bisa. Nah, ini kita bisa ya guys, ini sudah bisa. Kalau dicek keluar ini berarti sudah berhasil guys. Itu guys, sudah terkoneksi dari server, router, switch maupun ke PC. Kalau mau coba yang lain juga bisa kok. Ini misalnya PC1A, kita buka ke command prompt. Nah, ini disuruh ping, servernya punya kita 192 eh, 76 9 6 61. Nah, oke, berarti ini sudah berhasil kalau seperti ini. Oke, udah gitu dulu ya, teman-teman. Terima kasih sudah sudah mendengarkan penjelasan dan presentasi dari saya, dari diriku. Semoga kalian paham. Terima kasih untuk Pak Aditya juga yang sudah memberikan eh, pengetahuan buat saya, sehingga saya bisa paham mengenai Cisco Tracer dan pengalamatan IP di jaringan komputer ini. Sekian dulu, guys. Terima kasih.